Apakah benar kalau gagal ginjal pada anak itu penyebabnya gula? Peningkatan penyakit gagal ginjal pada anak memang sejalan sama peningkatan diabetes pada anak ya. Tapi apakah memang penyebabnya dari gula sehingga mengakibatkan gagal ginjal? Saya melihat beberapa jurnal yang membicarakan, dan mungkin ini bisa jadi satu pengetahuan buat kita ya, untuk bagaimana cara mencegah kejadian gagal ginjal pada anak. Untuk melihat data statistik itu memang dibutuhkan kerapian administrasi. Dari tahun ke tahun tentunya kita akan lebih rapi, dan orang yang datang ke rumah sakit akan lebih banyak. Bisa jadi memang dari administrasi yang jadi lebih baik sehingga kelihatan jadi lebih banyak. Bisa jadi memang ada peningkatan. Kita terlepas dari itu ya, terlepas dari apakah memang meningkat signifikan atau tidak, tapi kita coba belajar bagaimana cara mencegahnya. Kejadian diabetes, kejadian penyakit gagal ginjal pada anak. Dari beberapa jurnal memang ada laporan-laporan terutama setelah COVID ya. Setelah COVID tahun 2020 di Inggris ada laporan sindrom inflamasi multisistem. Sistem imun tubuhnya membuat inflamasi, dan itu multisistem, jadi multi organ pada anak. Sebenarnya terjadi juga pada dewasa. Karena walaupun virus COVID itu dia menyerang langsung ke sistem imun, sehingga sistem imunnya berlebihan dengan jumlah imun yang banyak, dan itu menyerang diri sendiri. Akibatnya ada problem di pengaturan pembuluh darah sehingga konstriksi mengakibatkan pengecilan pembuluh darah, mengakibatkan problem di ginjal. Jadi ada gangguan di sistem renin, angiotensin, aldosteron, dan problem ini bisa menyebabkan gagal ginjal kronis. Kemudian di penelitian lain yaitu semakin kesini memang semakin tinggi angka diabetes pada anak. Angka diabetes pada anak itu juga mempengaruhi penyakit kanker dan ginjal juga. Jadi dari COVID, multisistem inflamasi, kemudian gaya hidup yang kurang baik menjadi diabetes, itu membuat penyakit ginjal diabetes akibat diabetes. Dan bagaimana dengan irama sirkadian? Nah ini irama sirkadian atau yang mengatur jam tidur atau jam bangun kita. Nah ini juga pengaruh. Kalau saya melihat ya, sebelum COVID dan pada saat COVID juga berbeda. Pada saat COVID kita nggak keluar, sekolah juga seperti itu. Sekolah tiba-tiba berubah menjadi yang tadinya offline jadi online. Kemudian anak-anak diperkenalkan dengan gadget, dengan handphone, dengan laptop, dengan internet. Sehingga kebutuhan untuk mendesak bangun pagi untuk berangkat pergi ke sekolah juga akan berubah, jadi lebih santai. Dan akibatnya tidur juga akan lebih malam. Dan anak-anak termasuk orang dewasa juga mulai terpapar dengan gadget, laptop, handphone, sehingga tidurnya juga berubah makin malam dan paginya lebih santai. Nah itu merubah irama sirkadian, kesulitan untuk relaksasi, kesulitan untuk tidur, dan terbiasa dengan gadget. Dan pada saat COVID selesai, kebiasaan sirkadiannya udah berubah. Sehingga semua orang mulai bekerja lagi, tetapi kebiasaan tidurnya tetap kebiasaan lama. Lebih akrab dengan gadget, lebih akrab dengan internet, tidur yang agak malam, tetap tidur agak malam, sehingga mengganggu irama sirkadian. Dari penelitian di Korea, orang yang tidurnya di bawah 6 jam, dia besar punya resiko untuk terjadi penyakit kronis seperti termasuk gagal ginjal. Jadi perubahan irama sirkadian, belum kalau terbiasa malam ya, tidur malam, kita terbiasa untuk ngemil, untuk makan sesuatu, sehingga terjadi obesitas juga, sehingga diabetes meningkat, kemudian inflamasi meningkat, sehingga terjadi masalah di ginjal. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Artinya kita mesti mencontohkan ke anak-anak. Nggak bisa mereka kita suruh tidur sementara kita sendiri sibuk dengan aktivitas di malam hari. Nah kemudian makanan juga penting, jadi usahakan makanan yang seimbang, tidak terlalu tinggi karbohidratnya, tidak tinggi karbohidrat, tidak tinggi gula, lebih utamakan protein. Jadi tidur mesti benar, dengan memperbaiki makanan saja, tetapi dengan tidur yang kurang akan menyebabkan penyakit ginjal. Jadi perbaiki lifestyle-nya dan pilihan makanan yang tidak berlebihan karbohidrat, atau stop gula-gula, atau kurangi jajanan, jadi makanan yang memang kita siapkan dari rumah. Kemudian mungkin ada baiknya kita membatasi gadget, jadi nggak sampai malam, supaya mereka
lebih aktif ya, tidak hanya duduk melihat gadget saja.